Shalom adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu. Senang sekali rasanya hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita, ibadah online anak sekolah minggu GKPA Parlabutan Pekanbaru. Apakah anak-anak sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Bapak dan Ibu guru yakin anak-anak semua sudah siap untuk menerima firman lewat ibadah kita di pagi hari ini. Namun, seperti biasa, Bapak dan Ibu guru rindu untuk menyapa kabar anak-anak semua. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semua, jangan lupa siapkan Alkitab, alat tulisnya, serta persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPA Pekanbaru. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi dengan Kakak Lisa dan Kak Ica. Nah, sebelum kita memasuki ibadah kita minggu ini, Kakak mau bertanya nih sama adik-adik. Udah pada mandi belum? Udah sarapan belum? Udah pada minum susu? Siapin Alkitab? Udah siapin alat tulisnya? Apalagi Kak Ica? Persembahan. Dan yang paling penting adalah hati. Nah, adik-adik semua, Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Setiap kami bersuara, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Setiap kali bersuara, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Nyatakanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami mendengarkan firman-Mu, agar kami memperoleh Roh Kudus melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak kami yang terkasih, marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain
kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Sebelum mendengar video hafalan dari adik-adik semuanya, kita akan lagu pujian Burung Pipit yang Kecil.
Salam Bapak Guru. Salam Ibu Guru. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Hello Bu Guru. Hello Pak Guru. Hello teman-teman semuanya. Ayat hafalan hari ini Amsal 15 ayat 13. Hati yang bergembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin. Amin. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin. Ayat hafalan minggu ini Amsal 15 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amsal 15 ayat 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia tadi video anak hafalan dari adik-adik semuanya. Seluruh guru selalu mengucapkan terima kasih. Adik-adik semua, ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati kita angkat lagu pujian yang berjudul Kau Telah Memilih.
kembali kita berjumpa di pagi hari ini, Minggu tanggal 23 Januari 2022. Tidak terasa ya anak-anak ibu, sudah minggu keempat kita pada saat ini menjalani bulan Januari. Nah anak-anak ibu, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, Allah akan memeliharamu. Temanya Allah akan memeliharamu. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, mari siapkan hati dan pikirannya, seluruh indera kita, tundukkan kepalamu, kita fokus, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih setia Tuhan, buat perlindungan-Mu di dalam satu minggu ini Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali mengadakan ibadah kami ya Tuhan, bersekutu, memuji, memuliakan Engkau lewat puji-pujian telah kami naikkan ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percayakan ya Tuhan ibadah kami, persekutuan kami saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Anak-anak kami yang masih di rumah ya Tuhan, yang setia mengikuti ibadah online setiap minggunya, berkati Tuhan, nyatakan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah masih ingat tadi apa tema kita? Allah akan memeliharamu. Ayo sama-sama katakan anak-anak ibu, Allah akan memeliharamu. Nah buka firman Tuhan, buka Alkitabnya, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Siap? Kita membacanya bersama-sama ya anak-anak ibu. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehastat saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah
apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan cerita firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, mari anak-anak ibu saksikan video berikut ini.
Allah akan memelihara. Nah, cerita kita tadi ilustrasi kita yang telah anak-anak ibu tonton tadi mengisahkan seorang bapak yang sangat-sangat khawatir di dalam kehidupannya. Saking khawatirnya, apa yang terjadi? Dia tidak melaksanakan apapun di dalam kehidupannya, sehingga dia sendiri mengalami kelaparan. Nah, anak-anak ibu, Allah akan memelihara kita. Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, katanya ceritanya 2 tahun ini masa pandemi COVID-19, virus corona ya yang kita alami kan. Banyak hal-hal yang terjadi di dalam situasi pada saat ini ya. 2 tahun yang ini banyak orang tua dari teman-teman kita mungkin gak bekerja lagi ya. Banyak dari teman-teman juga yang tidak sekolah ya. Tetapi banyak juga kesusahan di dalam mencari makanan, pakaiannya. Tetapi saat ini firman Tuhan menguatkan kita. Tuhan mengingatkan supaya kita tetap berserah kepada Tuhan. Yang katanya masa pandemi sulit, ya jangan kita mengatakan kalau aku kerja begini nanti begini. Tetapi Tuhan menginginkan kita tetap mempunyai usaha di dalam kehidupan kita. Ditekankan kita jangan khawatir di dalam menjalani kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Ya, jadi kemudian katanya lagi, lihatlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pandang alam, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan lewat firman Tuhan. Kita pada saat ini jangan khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Jangan khawatir tidak makan, jangan khawatir tidak minum. Jangan khawatirkan untuk hari esok bagaimana pakaianku untuk hari esok, bagaimana rumahku untuk hari esok. Tuhan akan menyediakan semuanya apa yang kita perlukan. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, Allah akan memeliharamu. Lewat firman Tuhan hari ini, jangan kita takut tidak makan. Jangan kita takut tidak punya baju. Jangan kita takut tidak minum.
Jangan kita takut tidak bisa bayar uang sekolah. Jangan kita takut tidak bisa membeli baju baru. Nah, di rumahnya mungkin sudah pakai baju tahun baru semuanya. Dari firman hari ini, Tuhan menyatakan bahwa kita lebih berharga dari burung dan bunga bakung. Jadi jangan takut, khawatir dalam hidup kita dan masa depan kita. Percayalah Tuhan memelihara hidup kita. Yang penting kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang mau berusaha untuk mendapatkan makanan, minuman. Jangan seperti ilustrasi yang tadi ibu kirimkan di video itu. Kalau aku tanam kentang nanti begini, kalau aku tanam gandum begini. Ya kalau kamu malas belajar, ya kamu gak naik kelas. Jangan katakan bahwa Tuhan tidak memeliharamu, padahal kamu malas belajar, malas ke sekolah online. Semuanya hanya mamanya yang disuruh mengerjakan pekerjaannya, sementara usahamu gak ada. Nah, Tuhan memelihara semua burung-burung, binatang-binatang yang lain, bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan yang lain. Terlebih-lebih Tuhan akan memelihara hidup kita. Sekali lagi, jangan takut, jangan khawatir akan hidup kita dan masa depan kita. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Tuhan merindukan kita menjadi anak-anaknya yang taat kepadanya, yang senantiasa bergantung kepadanya. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, jangan khawatir akan hari esok, akan masa depanmu, akan makananmu, akan minumanmu. Jadilah anak-anaknya yang fokus, meyakini bahwa Tuhan akan memeliharanya, memelihara kita semuanya. Dan marilah kita melakukan semua perjalanan kehidupan kita ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Sekali lagi, Tuhan akan memelihara kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal yang selalu kami khawatirkan di dalam kehidupan ini. Apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, bagaimana kehidupan kami hari esok, bagaimana membayar uang sekolah kami, bagaimana membayar kontrakan rumah kami, bagaimana masa depan kami. Lewat firman Tuhan saat ini kami dikuatkan. Sedangkan burung-burung, bunga bakung, Tuhan pelihara. Terlebih-lebih lagi kami, anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang tetap bergantung hanya kepada Tuhan dan tetap mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Menjadi anak yang bijaksana, anak yang mau berusaha untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Berkati
percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kami dimanapun kami berada. Maha baik Engkau Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Firman Tuhan mengajak supaya anak-anak, ibu yakin pemeliharaan Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan. Seperti ayat hafalan kita tertulis dari 1 Petrus 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Nah, adik-adik semua, ini saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita angkat persembahannya, sama-sama kita katakan, ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Kita akan lagu pujian yang berjudul Ku Ucap Syukur. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Anak kami yang terkasih, ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Tetapi Bapak dan Ibu Guru tetap mengingatkan anak kami semua agar selalu membawa dalam doa, supaya dalam waktu yang tidak lama lagi kita boleh bertemu kembali dalam ibadah tatap muka. Bapak dan Ibu Guru sudah sangat rindu untuk boleh bertatap muka dengan anak kami semua. Karena itu, mari kita sama-sama berdoa agar pandemi cepat berakhir dan kita semua boleh kembali beraktivitas, bahkan beribadah bersama di gereja. Nah, untuk dapat mencapai semua itu, kami tetap mengingatkan supaya semua anak-anak mengikuti protokol kesehatan. Jangan nakal untuk mematuhi setiap aturan yang ditetapkan kepada kita. Baik anak-anak, kita kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dah.